suara sampean mas. Bisa nggak jadi VO? Ya cara apa mas? TV One. Hayu siap. Disuruh apa saya di situ? Pasti Anda pernah mendengarkan suara ini. TV One memang beda. Simpel lah kamu, cuma ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. Gak mungkin kayak gini. TV One memang beda. Itu gak bakal laku suara saya, Pak. Dia anak teriak, ya Allah Mas Sandra, apa enaknya nggak kerjaan kayak gitu, cuma take vokal, apa enaknya? Pak Bu, Allah menganugerahkan segala sesuatu tidak sia-sia. Hanya ngomong kayak gitu doang dengan suara diberikan Allah Jalla Jalaluh. TV One memang beda. Hanya ngomong kayak gitu 1 menit apa tidak Bapak Ibu? Nyampe 2 menit apa tidak? Hanya sekian detik Pak Bu. Anda dipanggil sama finance. Mas, makasih sudah gabung bersama kami untuk menjadi VO di acara TV One. Sama-sama Teh. Saya masih nganggur waktu itu. Saat itu, ini honor untuk Anda. Terima kasih Teh. Anda ambil tuh amplop, Anda buka di musola. Dengan logonya gitu ya. Apa yang terjadi? Anda bukan. Masya Allah. Hanya ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda. Gitu doang Pak. Anda dikasih duit. Allah karim. Pasti ada menunggu. Sabar ya. Ngomong kayak gitu doang Pak. Anak buka itu amplop. Angkanya 27.500.000. Saat itu saya kaget. Ini orang salah ngasih. Benar loh, saya mah berpikir cuma ngomong gitu doang ngasih duit segede ini. Seumur umur saya pegang duit segede itu. Anak balik lagi ke finance. Teh, ini teh. Kenapa Kang Chandra kurang ya? Bukan kurang, hitungannya gimana? Ini Kang, listnya. Oh, per detiknya, per second 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Anak teriak di situ, yes, it's my passion. Ya Allah, hada min fadli Rabbi. Hanya doa dari orang tua di belakang panggung kecil. Anak telepon, aduh punya handphone waktu itu. Handphone Nokia. Masih ada nggak itu ya? Masih ada handphone Nokia. Anak telepon, Pak, saya akan muncul di TV One, tapi suaranya doang. Bapak bangga banget loh. Ya Chandra, kamu ngomong apa di situ? TV One memang beda. Bangga banget loh Bapak. Bapak, akhirnya doaku terkabul. Aku bangga dengan kamu. Lanjutkan aktivitasmu, lanjutkan talentmu. Seperti Anda ketika orang tua Anda pasti berkata kepada Anda atau buah hati Anda. Ada sebuah ungkapan, birru abna'akum tabarrakum abna'ukum, berbuat baiklah kepada anak-anakmu, maka anak-anakmu juga akan berbuat baik kepadamu. Kalau anak membanggakan kepada kita, bisa jadi kita pernah membanggakan kepada orang tua kita. Ketika ada peserta didik yang membanggakan kepada kita, ibu tahu gak? Pak guru tahu gak? Ingat, bisa jadi mungkin dulu kita waktu lagi belajar di SD, SMP, kita pernah seperti itu kepada guru kita. Refleksi dan muhasabah kepada diri Bapak Ibu. Kita ketemu anak spesial nih, bersyukurlah, rangkul dia. Bismillah. Tepuk tangan untuk Anda semua. Yes. Setelah itu kita bergabung dengan acara ini. Disuruh apa saya di situ? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Ada saya bilang, oh ini makhluknya. Oh ini makhluknya yang ngomong. Enggak, bukan saya aja yang bicara, banyak 20
15 VO, 15 VO. Cuma kita juga sering diminta untuk film ini. Oke. Lanjut Pak Bu. Kita nggak ada istirahat nih. Mas, ada istirahat nggak? Lanjut ya. Enak kali kau hanya duduk ya. Aku yang bicara ini. Masya Allah. Yes, setelah itu lebih baik lanjut aja Pak Bu daripada keluar lagi susah nanti untuk masuk ruangan. Ini dia. Disuruh apa sih sana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Setelah itu belum selesai itu rekamannya. Baca aturan pakai sakit Oke, setelah itu kita bergabung lagi dengan ini dia Opera Panjava. Kita mengisi suara di acara Opera Panjava. Dan beberapa komunitas lainnya kita bergabung di acara beberapa TV lainnya. Dan juga anak diminta untuk MC di Rina Gunawan Wedding Organizer. Rina Gunawan Wedding Organizer adalah saya diminta untuk MC di sekian pernikahan untuk para selebritas dan juga untuk para keluarga dari Taman Negara. Ada yang belum nikah di sini? Banyak ya. Aljanah people, Aljanah teachers. Jika Anda ingin menikah, saya siap untuk jadi MC Anda. Berapa? Oh ya, kan sebentar. Enggak, hitungannya enggak per detik kalau gitu. Sekarang saya cari iklan-iklan yang panjang banget durasinya, biar detiknya panjang juga. Oke, dengerin lagu nama Wedding Organizer dan ini adalah potret ketika MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Jakarta, kemudian di Bandung dan juga di Yogyakarta. Kemudian kita baru dinobatkan untuk MC konser religi Ben Wali di awal di Jakarta Convention Center dan di beberapa kota lainnya, dan terakhir kita bergabung dengan ANTV. Diminta apa di ANTV? Di ANTV saya diminta untuk menjadi dubber pengisi suara ragam film di ANTV. Salah satunya ini dia. Kita mengisi di filmnya Abad Kejayaan. Kemudian kita mengisi di filmnya Mahabharata. Kemudian setelah itu kita mengisi suara di filmnya Utaran. Di Utaran saya diminta sama produser untuk mengisi suaranya Ratore. Kemudian setelah itu kita mengisi suara di filmnya Mahadewa. Dan terakhir kita mengisi suara di filmnya Joda Akbar. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ya. Kalau kita mah nonton bola aja Pak. Tahu nggak Pak? Ana ngisi suara, jujur ya, wallahi, Ana nggak suka film-film ini. Beneran, Ana nggak suka banget. Apa coba film itu? Dari pagi sampai malam itu Antv, India mulu. Tapi dikarenakan profesi Pak, saya ngisi seneng aja ngisi suaranya gitu kan. Dan hitungannya juga lumayan, gak pendek-pendek kan, panjang episodenya Pak. Udah saya ambil, paling istri aja yang suka film-film itu. Masuk ke rumah, istri itu lagi menitikkan air mata. Kenapa Bunda? Saya sedih melihat Joda Akbar ini. Saya aja ngisi suara berkali-kali gak sedih-sedih banget. Segitunya. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya diundang lagi. Oke, saya masih ingat masuk ke ANTV. Di ANTV ada layar besar sekali. Dan saat itu Mas programmernya bilang, Mas Chandra, nanti ketika movie-nya sudah play, Mas langsung ngomong ya Mas ya. Oh siap Mas. Terus teksnya mana Mas? Oh ini ujian Mas, ini tes. Ini nggak pakai teks. Ya Allah, gue mau apaan nanti gitu ya. Anak susah loh Pak Bu. VO dan dubber. Kalau VO baca teks, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Gambarnya nanti dulu terakhir. Kalau ini kan enggak. Kita harus sesuai dengan mulut dia. Itu kan dia ketawa, anak ikut ketawa gitu. Anak kan dikasih teks. Masya Allah, apa yang terjadi? Inilah kelebihan. Anak tuh orang pesantren, anak santri. Anak santri itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Di mana-mana ya. Anak santri
semakin kepepet itu loadingnya cepat. Peserta didik yang lahir sekarang yang Anda didik, mau dia spesial need atau tidak, mereka adalah pasti ada generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z yang lahir tahun 90 sampai 2000 sampai 2010 dan sampai sekarang ada generasi Alpha. Generasi Alpha mereka tak cukup dengan isyarat. Anda mengajar dengan mereka tak cukup dengan isyarat. Nah, keluar. Sakit dia. Kita sih dulu sering begitu kan. Keluar kamu. Siapa? Kamu jemur. Siapa? Sekarang jemur dia. Orang tuanya datang. Ibu berani sekali jemur anak saya. Komplain. Makanya harus ada segmen parenting buat orang tuanya di sini. Ibu saya tahun 90, anak main di lapangan menjelang maghrib dengan adik. Saat itu ibu hanya mengangkat tangannya. Dia angkat dan dia turunkan satu persatu jemarinya. Saya ingat maksudnya, saya tahu maksud ibu itu, kamu cepat pulang maghrib nak. Dia turunkan satu persatu. Anak sekarang coba deh gitu. Anak Anda lagi main di lapangan, anak special need aja lah, anak ABK lagi main di lapangan. Saat itu Anda langsung ngangkat tangannya dan Anda turunkan satu persatu. Jangan salahkan saya kalau mereka mengatakan, ada apa dengan tanganmu? Saat itu anaknya lari dia di lapangan, Anda pun ngejar anak itu. Apa bedanya kita dengan pemain cadangan di situ? Kejar-kejaran anak gitu ya. Itu Pak. Jadi anak ABK itu butuh kontak mata kita, sentuhan kita, dan retorika kita yang mengesankan, bukan hanya memuaskan. Kalau memuaskan, anak ABK akan mengatakan, Pak, aku puas kalau Bapak udah ngajar di sini. Saat itu dia puas, tutup pintu kelas, lupa. Tapi kalau mengesankan, sampai anak itu kuliah, alumni dari Al-Jannah, dia akan ingat kepada Bapak Ibu. Setiap ukiran tangan Anda di setiap whiteboard, setiap lisan yang terucap, sorotan mata penuh kasih sayang, anak ABK itu dia akan nge-save banget. Sampai dia nikah, sampai akhir hayatnya, dia akan teriak kepada Allah, ya Allah, aku tak rela dia masuk neraka-Mu ya Allah. Dia guruku ya Allah. Aku bisa sholat, dia yang mengajariku ya Allah. Aku bisa membaca kitab suci-Mu karena dia yang mengajariku ya Allah. Kalau hanya satu kesalahan dia ya Allah, tolong ya Allah, masukkan aku bersama dia ke surga-Mu ya Allah. Jangan sampai aku masuk surga sendiri sedangkan guruku masuk neraka ya Allah. Itu Allah. Atau malah sebaliknya, kita benci dengan anak itu, kita gak pernah menyentuh dia. Setiap berpapasan kita langsung berpaling ke zona lain. Kita tak pernah berjabat tangan, kita takut dengan dia. Tak ada doa sama sekali dari kita untuk dia, apalagi dari dia untuk kita. Tak ada keikhlasan, tidak ada hak. Teman-teman dari IPB ini, saya yakin mereka udah sering banget bersahabat dengan mereka. Dari vokasi ini, mereka udah kenyang Pak. Tapi di situ ada doa, pancarannya beda Anda rasakan. Jangan sampai kita sering bersahabat dengan Allah Jalla Jalaluhu, vertikal, tapi horizontalnya kita nggak bermain. Dengan anak spesial yang telah Allah ciptakan dengan sedemikian rupa, kita sudah sungguh sama mereka. Ketika kita laporan kepada Allah, ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sering sholat duha, aku sering haji. Iftah baban min abwabil jannah. Buka pintu surga untukku ya Allah, buka pintu surga untukku ya Allah. Tapi Allah tak membuka pintu surga. Gara-gara apa? Ada satu anak diangkat tangannya, ya Allah, jangan sampai dia masuk surga sedangkan aku masuk neraka ya Allah. Dia tak mengajariku sholat, dia tak mengajari kitab suci-Mu, dia tak mengajariku untuk mengenal-Mu ya Allah. Aku tak rela ya Allah, aku muridnya ya Allah. Aku tak mengenal-Mu karena dia juga tak pernah mengajarkanku untuk mengenal-Mu. Masuk neraka berjamaah. Mau Bapak Ibu kayak gitu?
Pasti Anda ketika anak ngomong kayak gini, ya Allah, anak pernah kayak gitu. Kadang-kadang spesialin lewat, kita tak tegur sama dia. Anak ABK lagi makan, bisa gak kita sentuh sebentar aja. Selamat makan nak ya. Ada kayak gitu doang Pak. Walaupun kadang-kadang tak ada feedback ya nak, kayak kadang-kadang gak ada feedback dari dia. Tapi feedbacknya dari hatinya Pak Bu. Allah menciptakan hardware dan softwarenya sudah lengkap kok Pak Bu di dia. Masya Allah. Tepuk tangan untuk vokasi dan Anda semua yang ada di sini. Pasti ada lagi nunggu. Mana suaranya yang ini nih? Kan saya bilang Pak Bu, setiap pengalaman saya linkkan gitu Pak Bu ya. Anak kan gak dikasih tulisan tuh apa lebar. Masya Allah. Di play. Programmer siap, 3, 2, 1. Play itu movie. Saat itu Yudhistira lagi megang panah. Allah Akbar, anak bingung ya Allah gue ngomong apaan. Apa doa anak? Bu, Pak, kalau Anda mau maju ke depan, selain Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, doa Nabi Musa. Selain itu anak berdoa, ya Allah, harik lisani lil kalam. Gerakan lisanku untuk bicara ya Allah. Dan bukan lisan hanya yang bicara, jiwa raga kita ikut bicara. Bener Allah mendengar doaku. Ketika Yudhistira jalan, Anda bisa ngomong di situ. Apa yang Anda omongkan? Pasti Anda pernah mendengar audio ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Yang paling susah itu ketawanya Pak Bu. Dari sekian 20 dubber yang bisa ketawa kayak gitu hanya 5 orang. Susah banget. Pernah take vokal dari pagi sampai sore tapi ketawanya doang. Anak ngeri banget gue masuk keluar studio ketawa terus di mobil kan bahaya. Ketawa terus. Ada guru yang bertanya ketika kami mengisi di Makassar. Mas, sebelum ke materi Mas, sehari-hari ngomong kayak gitu nggak Mas? Masya Allah. Nggak mungkin lah Pak Bu, saya masuk Indomaret gitu ya. Saya ingin membeli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut dong kasirnya gitu ya. Kenapa Anda dibikin fun, dibikin tertawa? Udah hampir jam 10:30 loh Bapak Ibu. Gak terasa loh kita bicara. Berarti waktu kita selesai. Mau lanjut? Kenapa Anda bikin tertawa? Bapak Ibu, karena energi Anda di pagi ini tidak sedikit dari Anda yang sekarang itu berpikir seminar hanya gitu-gitu aja, dan Anda mau catat apa yang dibicarakan pembicara hari ini, no writing, tak ada yang menulis apapun. Cukup dicatat dalam benak kita aja, dan karena yang Anda minta adalah fokus Anda. Oke, bismillah. Semua langkah meraih segala dengan seni bicara, dan saya dapatkan energi cinta dari seorang istri tercinta. Anak tak bisa seperti ini tanpa ada dia, Bapak. Baru terlahir buah hati anak kedua kami beri nama Sabda Mi'raj Al-Aqsa. Anak pertama kami Gibran Vandra Monggaran. Mohon izin Bapak Ibu, tak nyampe 1 menit anak bicara di satu slide ini. Kenapa? Anak biar selalu membawa gambar dan foto ini kemanapun anak pergi. Pasti ini adalah satu wujud. Kemanapun kita pergi, buah hati kita, keluarga kita harus ada dalam benak kita, termasuk peserta didikan. Kemanapun anak pergi, anak selalu bawa dia, walaupun ada gambarnya saja. Tepuk tangan untuk Anda semua hari ini. Oke, sekarang Anda berteriak kepada saya, Pak Chandra, saya head teacher. Sama nggak head teacher di sini namanya? Guru pendamping ABK sama namanya apa Bu? Apa namanya Bu? Shadow teacher. Tah, eta.